Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Lisna. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks ulasan. Kita masuk part 2. Struktur dan kebahasaan teks ulasan. Struktur teks ulasan terdiri dari 5 bagian: identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Identitas karya terkait dengan judul, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan lain-lain. Yang kedua, orientasi, yaitu berisi paparan secara umum mengenai keberadaan suatu karya. Biasanya orientasi terdapat pada paragraf 2. Selanjutnya, sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap sebuah karya. Selanjutnya, analisis. Analisis berisi tentang keberadaan unsur-unsur pembangun cerita. Nah, biasanya membahas mengenai kelebihan dan kelemahan suatu cerita. Yang terakhir, evaluasi. Bagian ini berisi saran dan rekomendasi mengenai suatu karya. Nah, saran tersebut merupakan pendapat dari penulis. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, konjungsi penerang. Seperti kata bahwa, yakni, dan yaitu. Sebagai contoh, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Nah, di sini terdapat kata bahwa yang menunjukkan konjungsi penerang. Kemudian yang kedua, konjungsi temporal. Seperti kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Sebagai contoh, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Nah, di sini terdapat kata sejak yang menunjukkan konjungsi temporal. Kemudian, konjungsi penyebab. Seperti kata karena dan sebab. Sebagai contoh, akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik mempengaruhi Hasan. Di sini terdapat kata karena yang menunjukkan konjungsi penyebab. Yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Contohnya seperti kata jangan, hendaknya, dan harus. Salah satu contoh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Nah, pada contoh ini terdapat kata jangan yang menunjukkan pernyataan berupa saran. Nah, di sini anak-anak bisa memahami mengenai kebahasaan teks ulasan. Selanjutnya, menyusun teks ulasan. Yang pertama, mencatat identitas karya yang akan diulas. Nah, ini tahap-tahapnya ya. Kemudian yang kedua, mencatat hal menarik atau penting. Yang ketiga, menelaah kelemahan dan kelebihan. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan. Yang terakhir, membuat saran untuk pembaca.